Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau memperkenalkan bagaimana cara menginput data pada program SPSS 26 yang video download instalasinya sudah upload pada minggu lalu. Nah, adapun tampilan depannya nanti ketika kita membuka hasil instalan kita itu kan yang kita buka itu IBM SPSS. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu nanti kita matikan saja, kemudian akan tampil data seperti ini. Nah, sekarang saya akan jelaskan tool-tool penting yang ada di bagian atas pada program SPSS, yaitu yang pertama itu bagian file yang biasa kita gunakan nanti ya. File ini adalah tempat kita menyimpan data, mengimpor data, kemudian mengekspor data. Jadi data yang kita hasilkan bisa diekspor, atau data yang sudah ada bisa kita impor ke dalam SPSS. Terus membuka data yang telah kita simpan itu ada di bagian file, atau pengen membuka file baru itu juga ada di bagian file, atau data baru juga ada di bagian file. Kemudian yang kedua tool edit, ini bagian mau copy paste atau apa, tapi ini juga bisa kita lakukan langsung di bagian data view-nya. Nah, mohon maaf ini salah input. Ini bisa kita hapus saja, klik kanan clear. Jadi nanti kalau salah input klik kanan aja, klik kanan clear. Kemudian bagian berikutnya itu data view. Ini bagian yang digunakan untuk menampilkan data yang ada pada data view, dimana nanti yang paling utama itu adalah bagian value label. Nah, bagian value label ini berfungsi untuk menampilkan hasil pengkodean. Misalnya kita mau buat kelompok perlakuan itu ada satu kontrol negatif. Nah, pada data view nanti kan yang kita input angka 1. Nah, setelah kita klik view label nanti dia akan muncul 1. Itu pengertiannya untuk apa sih? Nanti akan ada pada contohnya. Itu fungsi view. Nanti akan ada contoh pengolahan datanya ya. Kemudian kita lanjut lagi yang berikutnya. Yang berikutnya itu adalah transform data. Ini berfungsi untuk membuat variabel baru dari variabel yang sudah, atau data dari variabel data yang sudah ada. Ini digunakan untuk mengatasi data-data yang misalnya kita ingin melakukan uji ANOVA, itu kan syaratnya harus normal. Nah, ternyata data yang kita punya itu datanya menjadi tidak normal. Nah, untuk mendapatkan data itu tersebut normal, maka kita harus menggunakan bagian tool transform data. Kemudian yang berikutnya tool analyze. Ini berfungsi untuk memproses datanya, sehingga kalau kita punya data, kita ingin mengolah bentuk ANOVA kah, ANOVA 1 arah, ANOVA 2 arah, C-square, t-test, itu ada di bagian analyze. Uji normalitas juga ada pada analyze. Jadi analyze itu lebih ke pengolahan data. Nah, itu adalah tool-tool yang menurut saya penting untuk diketahui pada program SPSS 26 ini. Nah, di bagian bawah ini ada data view dan variable view. Jadi dua ini memiliki fungsi yang berbeda. Jadi ketika kita mempunyai data, itu kita tidak langsung input data, tapi kita bergerak dulu ke variable view. Kenapa? Karena bagian variable view ini akan berperan untuk membuat judul-judul. Di bagian atas itu kan ada var. Nah, kan tidak mungkin var semua judul utamanya. Nah, itu tugasnya di variable view. Jadi sebelum kita input data, kita buat dulu variabel apa saja sih yang akan kita input pada data view tersebut. Nih, berikut ini ada contoh dari saya. Sebuah hasil penelitian tentang penelitian farmasi ya. Sebentar, kita buka dulu.
Nah, ini ada sebuah penelitian tentang uji efektivitas suatu ekstrak terhadap tekanan darah sistol suatu mencit. Jadi di sini ekstrak bunga matahari. Nah, data tersebut kan ada judulnya, ada dosis perlakuan, dan ada hasil tekanan darahnya. Nah, di sini kan tidak mungkin namanya var. Jadi untuk mengubah var tersebut kita bergerak dulu ke variabel view. Jadi jangan input data dulu, kita variabel view dulu agar ketika kita mengolah hasil datanya sesuai dengan judul yang kita inginkan. Misalnya judulnya dosis 1, dosis apa sih yang terbaik, itu ada gambarannya dosis 1. Ini gambaran dosisnya, yang terbaik adalah dosis 1. Nah, itu penjelasan perbedaan data view dan variabel view. Jadi sebelum kita input data, kita bergerak dulu ke variabel view. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih kita mengisi variabel view sebelum masuk ke data view tersebut. Nah, kita pilih dulu variabel view. Ini sebentar. Masuk ke variabel view. Nah, di sini kan ada beberapa kolom yang harus kita isi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi tidak semuanya harus kita sesuaikan, ada beberapa hal yang boleh kosong, dan ada yang lainnya itu harus kita sesuaikan dengan data kita. Nah, berikut saya contohkan satu. Misalnya yang pada dosis tadi ya, kita contohkan input data, itu kan dari name, desimal, label, value, ada measure, ada role. Nah, itu adalah kolom-kolom yang harus kita sesuaikan dengan data yang kita input. Jadi sebagai contoh di sini kolom name. Sini adalah kita memberi judul, untuk judul var-nya nanti apa sih yang ada pada data view. Nah, contohnya ini adalah dosis perlakuan ya. Ingat ya, pada kolom name itu tidak boleh ada spasi. Jadi dia harus kita buat singkatan atau menggunakan kata hubung seperti underscore kah atau strip kah atau apapun yang ingin kita gunakan, asalkan jangan ada kata spasi. Jadi kita jangan klik spasi karena data tidak akan bisa di input. Jadi pada bagian name itu seperti itu ya. Sekarang kita coba input dosis. Kalau saya lebih suka menggunakan underscore karena biar lebih jelas saja. Jadi dosis perlakuan itu jangan ada spasi. Nah, sekarang kita contohkan yang ada spasi ya, biar lebih jelas apa yang saya jelaskan. Nah, jadi datanya tidak bisa kalau kita menggunakan pakai spasi. Jadi harus ada kata kalimat hubung, boleh singkatan, boleh tidak ada spasi atau apapun itu. Kemudian kita pilih type. Jika type-nya itu bukan, ini contohnya singkatan ya. Sebentar. Ini saya lihatkan hasilnya. Itu var-nya berubah sesuai dengan judul name-nya. Nah, jadi sini dosis perlakuan itu bagian name. Nah, sekarang kita masuk ke bagian type. Tipe ini, tipe data kita itu berbentuk apa sih? Ingat ya, kalau statistik dia hanya bisa mampu mengolah data berbentuk angka saja. Jadi untuk khusus penelitian farmasi itu biasanya tipenya kita buat numerik saja karena kita biasanya jarang menggunakan data-data lainnya. Jadi ketika kita, nah ini sebentar saya jelaskan dulu. Ke tipe aja lah, langsungnya tipe. Oke, baik. Jadi walaupun ada data yang lainnya, kita nggak usah fokus ke data yang lainnya, kita khususkan saja ke bagian numerik khusus untuk penelitian farmasi. Yang lainnya itu kita abaikan saja, apalagi yang string itu kan bentuknya kalimat, jadi nggak perlu kita klik di bagian itu. Nah, sekarang kita oke kan.
Nah, ini contoh bentuk datanya kan bentuk numerik. Jadi kita oke kan karena sudah sesuai numerik, tapi kalau selain numerik kita sesuaikan lagi jadi numerik. Jadi jangan sampai kita tidak memilih numerik. Nah, kemudian kolom berikutnya kolom desimal. Ini desimal ini kita gunakan kolom yang kita inginkan di angka di belakang koma itu harusnya ada berapa sih, atau kita pengen tidak ada angka di belakang koma seperti hasil ini kan tidak ada angka di belakang koma. Kemudian untuk pengkodean nanti juga tidak ada angka di belakang koma. Jadi dosis perlakuan kan nanti kita kasih kode kelompok perlakuannya. Nah, itu tidak ada angka di belakang koma sehingga bagian itu kita nolkan saja. Kemudian label di sini adalah suatu kolom yang digunakan untuk memperjelas dari name. Jadi kalau name tidak boleh ada spasi, kalau di label boleh ada spasi. Atau kalau di name kita buat underscore, di label kita tidak perlu buat underscore karena dia memperjelas lagi hasil dari name. Nah, kemudian kolom berikutnya value. Ini kolom di mana kita menginput suatu data yang dia berbentuk kalimat, kemudian kita akan mengubahnya membentuk dia menjadi angka. Jadi sebagai contoh untuk penelitian farmasi itu ada berbentuk kalimat, itu adalah ada perlakuan-perlakuan yang kita lakukan, yaitu kontrol negatif, positif, dosis 1, dosis 2, dosis 3. Itu kan bentuknya adalah bentuk kalimat. Nah, pada SPSS kan kalimat tidak bisa diolah. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kita kasihlah kode pengkodean yang tujuannya untuk membuat dia menjadi berbentuk angka atau numerik. Nah, sekarang kita kasih kode. Jadi kalau seandainya dia berbentuk kalimat, kita buat kode dulu. Misalnya 1 kontrol positif, 2 kontrol negatif, dan seterusnya sampai dosis 3. Boleh angkanya boleh dimulai dari angka 2, angka 3. Namun kan itu akan membingungkan kita nantinya. Sebaiknya kita mulai saja dari angka 1 ya. Kemudian mulai dari angka 1, terus kontrol negatif dosis 1, dosis 2, kemudian dosis 3. Oke. Nah, itu data value. Kemudian kolom yang perlu kita sesuaikan lagi adalah bagian measure. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada scale, ordinal, dan nominal. Baiklah, saya akan menjelaskan apa pengertian scale, apa pengertian ordinal, apa pengertian nominal. Ini butuh kita sesuaikan karena nanti berkaitan pada hasil pengolahan selanjutnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu ordinal, nominal itu apa sih? Nah, jadi di sini data hasil penelitian farmasi atau penelitian apapun itu, dia biasanya ada 2 jenis, yaitu ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Nah, untuk kualitatif itu data-data yang kita buat pengkodean atau data-data yang akan kita rubah ke bentuk, kalau pada SPSS ya, data-data yang akan kita rubah ke bentuk angka. Ini ada 2, yaitu nominal dan ordinal. Nah, ini data kualitatif, data yang dinyatakan bukan dalam bentuk angka. Sebagai contoh, jenis pekerjaan, gender, status pernikahan, kepuasan seseorang. Kalau pada contoh penelitian tadi adalah kelompok perlakuan, itu masih data kualitatif atau deskriptifnya saja gambarannya. Nah, karena statistik atau SPSS tidak bisa mengolah dalam bentuk kata-kata, maka kita buatlah dia menjadi kuantitatif. Nanti kita buat pengkodean. Nah, pengkodean itu ada 2 jenis, yaitu nominal dan ordinal.
Jadi nanti kita akan tahu ketika kita mengkode dia bersifat nominal gimana, ketika kita memberi kode juga untuk bersifat ordinal gimana. Nah, sekarang yang nominal dulu saya jelaskan. Jadi nominal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi. Nah, contoh di mana posisi datanya setara, jadi tidak ada tingkatan. Kalau pada dosis tadi kan ada tingkatan dosis 1, dosis 2, dosis 3. Jadi dia bukan data nominal. Jadi dia merupakan data ordinal. Jadi posisi setara itu adalah posisi yang tidak ada tingkatannya. Contohnya laki-laki, perempuan, pegawai negeri, swasta, wira swasta, itu kan sama-sama pekerjaan. Jadi posisinya sama-sama setara. Dan yang kedua, ciri-cirinya adalah tidak dapat dilakukan perhitungan matematika. Itu adalah ciri dari data nominal. Jadi ini adalah dua ciri data tersebut. Jadi kalau seandainya nanti menginput datanya adalah tentang jenis kelamin, tentang pekerjaan, itu biasanya merupakan data nominal. Nah, kemudian data ordinal tadi kan ada. Ordinal itu bentuknya ada tingkatan. Jadi kalau seandainya dia tidak setara, seperti tadi ada dosis 1, 2, dan 3, kemudian kontrol negatif positif, itu kan tidak setara dosisnya, tingkatannya. Maka yang kita pilih pada bagian measure-nya itu adalah bagian ordinal. Contoh lainnya itu adalah tingkat kepuasan. Jadi pengkodeannya adalah pengkodean ordinal. Jadi dia sama kategorisasi, namun semua bagian tersebut memiliki hubungan. Nah, kalau kuantitatif itu adalah dalam bentuk angka. Kalau pada SPSS itu biasanya bukan rasio atau apa, tapi dia biasanya sudah langsung bentuk scale. Jadi kalau dia sudah berbentuk angka, data yang kita input nanti itu scale aja isinya. Nah, karena kita posisi dosis perlakuan itu ada tingkatan, maka di sini measure-nya saya pilih ordinal. Oke, kita pilih ordinal karena ada tingkatan ya, dosis 1, dosis 2, dosis 3, kontrol positif. Kemudian yang terakhir rule. Rule ini menyatakan data yang kita input itu masuk dalam bagian variabel dependen kah atau independen kah. Sebentar. Nah, itu contoh dari scale ya, sebentar. Nah, sekarang kita masuk ke rule. Bagian rule ini kita kalau seandainya dia input, yang kita perlu perhatikan itu input dan target saja kalau untuk penelitian farmasi. Kalau input itu adalah data yang bersifat independen atau dengan kata lain variabel bebas. Nah, kalau variabel bebas kita di sini adalah kelompok perlakuan ya. Kalau independen itu sama variabel yang akan mempengaruhi hasil. Jadi dia mempengaruhi hal lainnya. Sehingga pada rule ini yang saya pilih untuk dosis perlakuan itu adalah bagian variabel independen. Kalau independen berarti dia di bagian input. Tapi kalau seandainya dia dependen, nanti itu pada bagian target. Nah, ini kita contohkan yang bagian targetnya ya. Tekanan darah sistol, karena tadi ada 2, tekanan darah sistol. Jadi nanti ini disesuaikan aja. Kalau penelitiannya tentang hiperglikemi berarti kadar gula darah. Nah, ini desimalnya saya nolkan saja karena tadi data saya tidak ada desimalnya. Darah sistol, kemudian value tidak perlu kita berikan karena dia sudah dalam bentuk angka. Ini tidak usah karena sudah dalam bentuk angka. Jadi kita lewati saja. Ini kita pilih scale karena sudah membentuk angka tanpa ada pengkodean atau tanpa ada penandaan atau kategori. Nah, ini adalah target kita karena dia merupakan variabel dependen.
Nah, oke, selesai kita input data. Setelah input judul di atas, barulah kita masuk ke data view. Nah, sekarang kita sudah masuk data view. Sekarang kita input datanya. Dalam contoh itu kan kontrol negatifnya ada 4, positif ada 4, sampai dosis 3 itu ada 4. Sekarang kita input. Tadi kontrol positif kita kasih kode 1. Jadi ketika input di sini jangan ketik kontrol positif, dia tidak akan bisa mengolah data nanti. Jadi harus klik 1. Bagaimana kita bisa membuat dia menjadi kata-katanya yang 1 itu pengertiannya kontrol positif? Kita klik aja view, value, label. Nanti dia akan menjelaskan 1 itu adalah kontrol positif. Kenapa muncul kontrol positif? Karena kita sudah mengisi pada bagian value. Sehingga agar tidak mengganggu, sebaiknya value labelnya kita aktifkan. Jadi kita menginput angka seolah-olah menginput angka, tapi angka itu artinya adalah suatu kalimat, sehingga data kita nanti tetap bisa kita olah seluruhnya. Nah, setelah kita input data tersebut, kita masukkan. Oke, ini kita copy paste saja. Oke. Nah, ini adalah cara menginput data. Ada yang pengkodean, kategorikal, ada yang penginput angka langsung scale-nya. Bagaimana misalnya kita belum mau mengolah, kita masih ada pekerjaan lain, jadi kita boleh menyimpannya, klik save aja. Mau nyimpan di folder mana, nanti dia bisa di sini judulnya bisa diganti. Jadi jangan langsung ditutup saja, boleh disimpan dulu agar nanti ketika ada perubahan data atau data yang dihapus itu masih bisa kita buka kembali. Nah, ketika sudah keluar outputnya save out file, ini berarti datanya sudah tersimpan. Nah, sekarang kita lihat hasil penyimpanan. Nah, itu udah ada hasil penyimpanannya. Kemudian saya akan mencontohkan bagaimana sih cara membuka datanya. Sama aja sih seperti membuka data lainnya. Kita buka di open saja, open, pilih data, pilih filenya di mana, kemudian tinggal klik open. Oke, klik open. Nah, nanti muncul ini. Nah, ini datanya sudah muncul. Kita rubah lagi view, value, label. Nah, itu adalah cara proses penginputan data pada program SPSS 26. Demikianlah penjelasan yang ingin saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.